Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Makhluk hidup memiliki organ di dalam tubuhnya dengan fungsi tertentu. Salah satunya adalah organ untuk bernafas. Setiap jenis hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Organ pernafasan makhluk hidup tersebut sesuai dengan tempat hidupnya. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki organ pernafasan berupa insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang terdiri atas rangkaian filamen yang mengandung banyak kapiler darah. Di filamen inilah terjadi pertukaran gas. Ketika air melewati filamen, darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Ikan ada yang hidup di lumpur, contohnya belut, lele, gabus, dan gurame. Ikan-ikan yang hidup di lumpur memiliki lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Dan fungsi labirin ini adalah untuk menyimpan cadangan oksigen. Yang kedua adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung juga mempunyai alat bantu pernafasan yang berupa pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan bernafas sewaktu terbang mengepakkan sayap. Pundi-pundi udara tersebut akan terisi kembali saat burung sedang melayang atau ketika hinggap di suatu tempat. Selain menyimpan udara, pundi-pundi udara berfungsi membantu burung saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh secara berlebihan dan memperkeras suara. Yang ketiga adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas melalui kulit yang tipis. Pada permukaan kulitnya terdapat banyak pembuluh darah. Cacing menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Maka cacing tanah biasa ditemukan di tempat lembab atau basah agar proses pernafasan dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat adalah amfibi. Kalian tahu bahwasanya katak dapat hidup di air dan di darat. Sebelum menjadi katak dewasa, katak berwujud berudu yang bernafas menggunakan insang. Tetapi setelah mengalami proses metamorfosis, berudu akan berubah menjadi katak dewasa yang dapat bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, pernafasan katak juga dibantu oleh permukaan kulit. Jadi, kulit katak selalu basah untuk mengikat oksigen. Yang kelima adalah serangga. Contoh dari serangga adalah belalang, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Serangga ini bernafas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola.
Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Jadi, serangga bernafas dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Yang keenam adalah reptil. Contoh reptil adalah ular, buaya, kadal, dan cecak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk ke rongga hidung, selanjutnya ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Contoh binatang mamalia adalah sapi, kerbau, kambing, anjing, dan sebagainya. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Jadi, udara masuk ke dalam hidung, menuju ke tenggorokan dan ke paru-paru. Sistem pernafasan pada manusia. Berdasarkan posisinya, manusia dapat membedakan alat pernafasan menjadi dua, yaitu alat pernafasan atas dan alat pernafasan bawah. Alat pernafasan atas terdiri atas rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan alat pernafasan bawah terdiri atas trakea, bronkus, dan paru-paru. Rongga hidung manusia merupakan tempat pertama yang dilalui udara. Di dalam hidung manusia terdapat tulang lempengan tengah. Tulang ini menyekat hidung menjadi dua rongga, rongga sebelah kanan dan rongga sebelah kiri. Hidung manusia memiliki rambut-rambut halus di dalam rongganya. Fungsi dari rambut halus itu adalah untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Selain itu, hidung memiliki selaput lendir. Fungsi dari selaput lendir adalah untuk menangkap benda asing yang masuk, untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Selain hidung sebagai tempat keluar dan masuknya udara, hidung juga berfungsi sebagai indera pembau. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian yang dimaksud dengan tenggorokan adalah bagian dari organ pernafasan yang berupa saluran seperti pipa. Tenggorokan dibagi menjadi tiga, yaitu pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang batang tenggorokan atau bronkus. Paru-paru adalah alat pernafasan manusia. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada, di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Pada bagian luar paru-paru terdapat dua lapis selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura.
Selain itu, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkiolus yang berbentuk gelembung kecil-kecil. Di alveolus inilah terjadi proses pertukaran udara pernafasan, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan manusia dapat disimpulkan bahwa udara masuk melalui rongga hidung menuju ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir pada paru-paru. Demikian pelajaran hari ini tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.